Tapi bukan, mungkin mataku saja yang sedang error. Lalu aku datang menghampirinya dan di sana sudah duduk seorang wanita menunggu di salah satu kursi dengan meja yang tertata rapih. Sepertinya itu Bu Laudia yang dimaksud oleh atasanku. Lalu aku mendatangi meja tersebut dan coba menyapa. Dan wanita itu menoleh. Aku kaget dan tertegun sejenak dari paras wajah dan postur tubuhnya. Sepertinya aku sangat mengenalnya. Wanita yang ada di depanku ini adalah Laudia yang pernah aku kenal di masa laluku. Dia adalah seseorang yang pernah menghiasi indah hidupku. Namun, aku sia-siakan. Kami berdua hanya bisa bertatap-tatapan. Aku tak bisa berkata apa-apa, hanya bisa terpatung. Dan dia hanya bisa mengucapkan namaku dengan sorot mata yang penuh dengan pertanyaan. Di dalam keheningan dan kekakuan situasi ini, akhirnya Laudia mencoba untuk mencairkan suasana dan memulai percakapan meskipun terlihat dari sorot matanya ada kekesalan yang dia tutupi. Sepertinya Laudia hanya berusaha untuk wajar dan bersikap profesional saja. Lalu aku menjawab, "Baik Laudia, maaf, maksud saya Bu Laudia. Saya sependapat dengan Bu Laudia." Sepertinya aku gugup dan tidak bisa mengendalikan perasaanku ini. Entah kenapa memang sepertinya pertemuanku yang secara tiba-tiba ini dengan Laudia membuat aku tidak bisa berkutik dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku hanya bisa terdiam. Akhirnya meeting kita hari itu selesai juga. Mengingat pertemuan ini adalah bagian dari pekerjaan yang mau tidak mau kita harus bisa bersikap profesional. Dan aku pun sudah dipercayakan oleh Pak Roni untuk bisa meyakinkan klien kita agar mau terus bekerja sama dengan perusahaan kita ini. Sesekali aku sedikit mencuri pandang saat hendak mematikan laptopku dan membereskan beberapa berkas. Namun sialnya, sepertinya Laudia menyadarinya. Sontak aku kaget dan tak menyadari beberapa kertas di tanganku ternyata berjatuhan dan berserakan di lantai. Entah kenapa, aku selalu saja gugup bila berdekatan dengan Laudia. Dan aku tidak menyadari ternyata Laudia menundukkan badannya untuk membantuku mengambil beberapa kertas yang berserakan di lantai.
secara bersamaan kita tiba-tiba mengambil kertas yang sama yang ada di lantai. Lalu aku mencoba bersikap wajar, namun Laudia selalu saja tahu saat-saat dimana aku sedang gugup. Salah tingkah jika berada di dekat dia. Dan aku benar-benar terdiam, tak sanggup berkata apa-apa lagi. Tidak banyak yang bisa kita bicarakan lagi saat itu karena sepertinya Laudia sedang terburu-buru atau mungkin dia sedang berusaha untuk menghindari aku. Entahlah. Aku hanya bisa mengangguk dan menatap dia berjalan keluar pintu dari ruangan ini. Sungguh aku tak menyangka akan terjadi pertemuan yang luar biasa di hari itu, yang membuat aku malu, tapi sekaligus membuat aku terhibur. Aku jadi senyum-senyum sendiri mengingat yang terjadi pada aku di hari itu. Dan sejujurnya, sejak kejadian itu, aku merasa kembali merindukan sosok Laudia. Setelah kisah kita di masa lalu terpisah karena kebodohanku. Dan saat itu, aku sangat menyesal. Andai saja waktu bisa aku putar kembali. Laudia. Meskipun kita tidak bisa lagi bersama dan saling memiliki, terima kasih, Laudia. Kamu selalu menjadi kekasih di hatiku untuk selamanya.